Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita tetap istiqomah untuk mengikuti. Pertama, kita hadir untuk melaksanakan sholat jamaah subuh, sekaligus kita menyambung, yaitu mengikuti kajian yang akan mengupas dan membahas hadis-hadis yang termuat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan kehadiran kita, ketulusan kita menjadikan nilai yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan masuk pada urutan hadis ke 224. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid. Wa dakhala rajul fa shalla. Dan seorang laki-laki juga masuk, lantas belum melaksanakan sholat. Summa ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusai sholat, beliau mendatangi Nabi seraya mengucap salam. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab salamnya. Faqala, maka Nabi bilang, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatlah karena kamu belum salat. Fasallah, maka orang tersebut melaksanakan salat. Summa jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Seusai salat, orang tersebut mendatangi Nabi lagi seraya mengucapkan salam. Faqala, maka setelah Nabi menjawab salamnya, Nabi bilang, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena kamu belum salat. Salatan, ini terjadi sebanyak 3 kali. Faqala, maka orang tersebut mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqqi ma ukhsinu ghairah. Demi Rabb yang Dia mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa untuk melaksanakan sholat yang lebih baik dari sholat yang aku lakukan. Fa'alimni, maka orang tersebut bilang, ajari aku. Ajari aku. Qala, Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah, ketika engkau mendirikan untuk melaksanakan sholat, fakabbir, maka bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sumarka, kemudian rukuklah,
hatta tatma'inna roki'an, hingga tumak nina. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkatlah kepalamu hingga berdiri secara lurus. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai tumak nina. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu di dalam duduk itu secara tumak nina. Sumasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, hingga tumak nina. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan dari hal-hal tersebut di dalam sholatmu secara keseluruhan. Hadis riwayat Bukhari. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, pada hadis ini sebetulnya sudah terkenal, sudah masyhur di kalangan para ulama, mubaligh, dan juga kalangan ahli ilmu, yaitu dengan sebutan hadis sholatul musi, sholatnya orang yang rusak. Artinya yang dilakukan oleh seorang laki-laki itu tidak tepat, tidak cocok, sehingga Nabi meminta untuk mengulangi sampai 3 kali. Maka hal ini menjadikan pelajaran bagi kita semua, bagi seluruh umat, untuk membenahi sholat. Setidaknya kita mengetahui bagaimana kandungan dalam hadis ini, karena hadis ini yang jelas membicarakan tentang rukun sholat yang harus dilakukan. Pokok-pokok sholat itu di sini, pokok-pokok sholat itu di sini, dan menunjukkan keabsahan di sini hadis ini. Pada hadis ini menjelaskan bahwa ketika Nabi itu masuk masjid, maka ada seorang pun juga masuk, sama-sama masuknya. Ketika sama-sama masuknya, seorang laki-laki itu langsung melaksanakan sholat. Seusai sholat, beliau mendatangi Nabi seraya mengucapkan salam. Dijawab oleh Nabi salamnya. Maka Nabi menyuruh untuk mengulangi sholatnya tadi, disuruh ulangi. Kenapa? Sholat yang beliau lakukan rusak. Sholat yang beliau lakukan betul-betul cepat, tidak ada tumak nina, bacaannya pun juga tidak sesuai dengan bacaan yang semestinya. Kemudian beliau pun juga tidak bantah. Ketika diminta oleh Rasul untuk mengulangi sholatnya, beliau pun juga taat melakukan sholat lagi. Sama yang dilakukan dengan sholat yang pertama tadi, cepat, tak ada tumak nina, bacaannya pun juga tidak tepat. Menemui Nabi, salam. Berarti kan orangnya baik artinya, mengucapkan salam. Kemudian orang itu disuruh mengulangi sholat lagi sampai 3 kali. Seorang yang diminta untuk mengulangi sholat sampai 3 kali, dan itu pun tidak ada perasaan, tidak ada perasaan, wah mendingan gak sholat aja, sholat kok disuruh ulang-ulangi, saya ini sudah sholat. Tidak, tapi justru orang ini menunjukkan ketawaduannya, menunjukkan kerendahannya, bahwa sholat yang beliau lakukan itu maunya seperti apa gitu loh. Maunya seperti apa? Karena dia sampai mengatakan
Sampai mengatakan dan mengakui akan diutusnya Nabi membawa sebuah kebenaran. Mengakui bahwa dirinya seorang laki-laki tadi kalau disuruh untuk membenahi berarti dirinya belum benar, belum tepat, belum sesuai apa yang dimaukan oleh Nabi. Dia bilang gini terus terang, ma uksidu ghairah, aku ini tidak bisa untuk melaksanakan sholat yang lebih baik dari sholat yang aku lakukan. Maka ini baiknya orang tersebut fa'allimni, ajari aku. Nah ini ketika seorang itu salah, orang itu diingatkan, maka sayangnya orang itu menerima dengan lapang dada. Apa yang salah, apa yang harus dibenahi, kemudian tidak disebutkan kesalahannya, langsung disuruh. Tapi orang itu baru terasa bahwa dirinya masih kurang pengetahuan, kurang ilmu yang harus dibenahi, sehingga orang tersebut justru mengatakan kepada Nabi, fa'allimni, ajari Rasul aku ini. Maka diajari oleh Rasul SAW tentang praktek pelaksanaan sholat dari awal sampai akhir. Diajari Rasul praktek sholat dari awal sampai akhir. Terus terang, sholat yang dilakukan orang tersebut adalah begitu cepatnya, bacaannya pun juga tidak tepat. Maunya Nabi dari yang beliau ajarkan kepada orang tersebut adalah sholatlah dengan tumak nina. Sholatlah dengan tumak nina. Tumak nina ya dengan tenang. Makanya di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, kami kutip 3 hadis selain hadis ini, dari seorang sahabat Abi Qatadah yang mengatakan kalau Rasulullah SAW aswa'un nas sarika alladhi yasriku min sholatihi, sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk orang, yaitu mencuri dalam sholatnya. Mencuri ini seburuk-buruk orang. Kalau para sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati, bagaimana mencuri sholat itu bagaimana? Ini pikiran seseorang, kalau mencuri itu kan rata-rata mencuri nomor barang, mencuri uang, mencuri benda, pokoknya ada yang diambil. Nah, ini yang diambil tidak ada. Sahabat pun juga heran, seperti apa yang dikatakan orang itu mencuri dalam sholatnya. Nabi menjelaskan dengan cara yang tepat, menjelaskan dengan cara yang gamblang. Pertanyaan sahabat yang diajukan tadi dijawab oleh Nabi, qala la yutimmu ruku'uhu, la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi rukuk itu kan tata caranya tumak nina, sujud tumak nina. Lah ini tidak sempurna. Ini sama dengan mencuri. Qala au qala, atau sabdanya la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Jadi ketika ruku' itu tidak meluruskan punggungnya ketika ruku'. Ruku' itu kan punggung itu kan harus lurus. Umpama air di gelas ditaruh itu gak langsung jatuh,
Tapi karena lurusnya punggung itu, maka diletakkan di atas punggung itu segelas air, maka tepat, imbang gitu. Demikian pula sujud. Ya, sujud itu tidak bungkuk gini. Ya, selayaknya sujud itu seperti apakah? Jadi lurus, kemudian bacaannya pun juga sesuai. Kalau rukuknya tidak lurus, sujudnya pun juga, nah punggungnya itu nggak lurus ketika sujud, maka ini pun sama dengan orang mencuri dalam sholatnya. Ini riwayat Ahmad. Riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, wa an Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud Al-Ansari, ia berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun, tidak sempurna juga salat seseorang, la yuqimu fiha ar-rajulu, yakni sulbahu fi ruku', seseorang ketika berdiri salat, kemudian orang itu waktu ruku' dan sujud tidak meluruskan tulang sulbinya. Sulbi itu tulang belakangnya itu. Ini riwayat Tirmidzi. Riwayat Imam Bukhari dalam hadis yang lain. Wan Zaid bin Wahab qala, Zaid bin Wahab bilang, ro'ah Khudaifah rajulan. Khudaifah itu pernah lihat seseorang la yutim ruku' wa sujud, tidak menyempurnakan ruku' dan juga tidak menyempurnakan sujud. Qala, maka Khudaifah bilang kepada orang tersebut, ma shallaita, engkau belum melaksanakan sholat. Padahal sudah sholat. Khudaifah bilang, engkau belum sholat. Walau mutta, seandainya engkau itu mati, mutta ala ghairil fitrah, maka kematian itu di atas selain fitrah. Allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pentingnya urusan sholat ini, kalau tidak tepat, ya maka dikatakan belum sholat. Apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Orang yang tidak melaksanakan sholat, maka matinya dalam keadaan tidak di atas fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, 3 hadis sebagai pendukung bahwa pencuri itu tidak harus mencuri barang. Ya, mencuri aktivitas ibadah itu juga termasuk pencuri. Ya, termasuk pencuri. Sekarang kita perhatikan ya, secara perlahan-lahan bahwa hadis ini tadi kami sampaikan, inilah merupakan pokok sholat seseorang, merupakan rukun yang harus dilakukan, yang ketika rukun-rukun ini lepas, maka lepas pula sholat orang tersebut, yaitu tidak sah sholatnya, rusak sholatnya, hanya sekedar. Nah, baik, pertama kita perhatikan yang diajarkan Rasul SAW kepada sahabat tadi, idza kumta ila shalah, ketika engkau berdiri untuk sholat, berdiri, maka ini mengetengahkan tentang praktek sholat wajib. Sholat wajib itu satu, wajib dilakukan dengan cara berdiri. Di dalam hadis, pertama, fasolli qa'iman, sholatlah dengan cara berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin. Jadi sholat itu harus urutannya berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Urutan pertama
Bagi yang mampu, fisiknya tidak ada kendala, maka wajib melaksanakan sholat wajib itu dengan cara berdiri. Idza kumta, ketika engkau mendirikan sholat, maka kita resapi, kita gabungkan dengan hadis yang lain bahwa sholat wajib itu wajib dilakukan dengan cara berdiri. Kalau tidak mampu lain lagi, tidak mampu, maka solusi yang Allah Rasul sampaikan, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring. Nah, tidak bisa ketika saat berdiri itu tidak harus semuanya gitu loh, tidak harus semuanya. Artinya apa? Ketika orang itu mampu berdiri, ya lakukan berdiri. Tapi ketika tengah-tengah itu langsung, wah, boyok ini kok kumat. Kadang-kadang itu kan ya, sholat dapat 1 rakaat, 2 rakaat boyok kumat. Gak bisa berdiri. Apa solusinya? Duduk. Ya, duduk. Nah, ini di tengah-tengah itu bisa ambil solusi itu. Tidak harus dari pertama tadi mulai duduk. Tidak harus. Jadi pertama berdiri. Kalau tadi pertama sudah tidak mampu berdiri, duduk. Pertama berdiri mampu, ternyata tengah-tengah nggak mampu, lakukan level berikutnya, yaitu duduk. Duduk tambah kumat, tambah berat, berbaring. Lupa ini sholat jamaah, sama, tidak apa-apa. Karena kondisi. Inilah solusi yang diberikan Rasulullah SAW, lakukan dengan semampunya, tapi kriteria yang diberikan Rasul itu jelas gitu loh. Nah, kita tidak bisa untuk meninggalkan sholat, Pak, tidak mampu, nggak sholat. Nah, ini tidak boleh. Karena sholat itu merupakan paket hidup itu loh, paket hidup. Hidup harus mau sholat. Nah, ini pertama. Wajib dilakukan dengan cara berdiri. Seandainya tidak mampu berdiri, umpama sholat wajib tadi solusinya. Tapi untuk sholat sunnah lain. Nah, kalau sholat sunnah dikatakan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, sholatul qaidi ala niswi min sholatil qaimi. Sholatul qaidi ala nisfi min sholatil qaimi. Sholat dengan duduk itu separuh dari sholat dengan berdiri. Maknanya pahala. Kalau sholat sunnah itu dilakukan dengan cara berdiri, padahal dia mampu. Sholat sunnah dilakukan dengan duduk, padahal dia mampu berdiri, pilih duduk, boleh, pahalanya dapat separuh. Sholat sunnah. Orang itu kok kuat kok sholatnya duduk. Silakan, orang itu pilih duduk, tapi pahalanya separuh. Nah, sholat wajib tadi, sholat wajib tidak bisa berdiri dilakukan dengan duduk. Apakah separuh? Enggak, oto. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan. Rasul justru memberikan kelonggaran. Kalau tidak bisa berdiri, orang yang tidak mampu, Rasul masih memberikan kelonggaran, tapi tetap dilakukan. Maka pahalanya utuh bagi yang tidak mampu. Tapi untuk sholat sunnah sebagai tambahan, orang lakukan dengan cara duduk, pahalanya dapat separuh dari berdiri. Sehingga apakah kita pilih yang itu? Untuk sunnah terserah. Tapi apakah kita tidak eman? Kita masih kuat kok ngambil sholat duduk. Ya, itu bahasanya eman-eman. Tetapi umpama diambil, ya tidak ada salahnya. Ya, karena hidup ini kan berjuang, berfastabiqul khairat, mengambil yang terbaik, mengambil yang lebih. Nah, kalau mampu ataupun mungkin kita kondisi-kondisi sambil santai duduk aja, ya enggak apa-apa untuk sholat sunnah. Oke,
Ini sholat sunnah boleh dengan duduk. Kemudian praktek yang diajarkan Rasulullah SAW yang kedua, fakabbir summakro matayassara ma'aka minal Quran. Fakabbir, maka bertakbirlah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi berdiri, yang kedua bertakbir. Takbiratul ihram itu, takbiratul ihram. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan miftahus sholati at-tuhur. Kunci sholat itu adalah bersuci, berwudu. Wa takhrimuha at-takbir, pengharamannya itu adalah takbir. Wa takhliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah salam. Maknanya sholat yaitu kalau sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka haram mengatakan perkataan selain sholat. Tuh, jadi habis takbir sudah tidak boleh ngobrol. Kalau sebelum takbir tadi masih bisa membenahi, mungkin mengingatkan, mungkin apa itu melakukan apapun selain gerakan sholat. Ini bebas masih ya. Tapi kalau orang itu sudah berdiri tegap kemudian takbir, maka sudah haram melakukan pekerjaan sebelum sholat tadi. Ini rukun. Nah, ini yang kedua yang diajarkan Rasulullah SAW, sumakro, kemudian bacalah yang mudah bagimu. Yang mudah bagimu ini sebetulnya mengarah kepada surat. Tetapi yang ketiga itu di hadis yang lalu, di hadis 222, ini hadis 224, karena untuk tema ini ada 3 hadis yang diangkat oleh seorang mu'allif penyusun kitab ini, 3 hadis yang sangat terkait. Hadis 224 itu terkait dengan 222. Hadis 222 menjelaskan juga tentang ketika orang itu sudah berdiri, kemudian takbir, kemudian membaca. Baca apa? Yang termasuk rukun, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Disebutkan dalam hadis 222, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya. Ini bagi siapa? Sholat sendiri atau bagi imam ketika mengimami. Dan solusi ini juga diberikan Rasul. Kalau tidak bisa Al-Fatihah, maka solusi yang lain, yaitu bertasbih itu. Tahlil, tahmid, tasbih, takbir. Nah, dari pekerjaan sholat, membaca surah Al-Fatihah tidak boleh dihilangkan. Ini urutan yang ketiga. Urutan keempat, sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah hingga tumaknina. Rukuk wajib tumaknina. Tumaknina. Lah tumaknina itu seperti apa? Yang namanya tumaknina itu tenang. Makanya banyak ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang tumaknina. Seperti ayat tadi surah Al-Fajr. Kami kutip surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini hati tenang. Ini yang nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai jiwa yang tenang. Tenang apa? Tenang dalam segala hal menghadapi permasalahan. Tenang dalam melaksanakan ibadah, di antaranya sholat. Kalau sholat itu jiwanya tenang dan pekerjaan ibadah-ibadah yang lain dilakukan dengan tenang, maka menerima akan takdir qadha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Rabbmu yang Rabbmu itu meridaimu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
dipersilahkan untuk masuk ke surganya. Pelaksanaan sholat dengan cara tumaknina. Lah tumaknina seperti apakah? Orang bilang yang penting tenang, sudah itu disebut tumaknina. Tapi untuk sholat tumaknina seperti apakah? Kita mengikuti bacaan sholat itu dengan penuh seksama, itu sudah tenang. Wajibnya rukuk, untuk membaca doa rukuk berapa kali? 3 kali, ketika subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim. Itu sudah cukup bahwa dikatakan sebagai tumaknina. Nah baca subhan rabbiyal azim tapi subhanakallahumma rabbana wa hamdika allahumma ighfirli, itu minimal sekali, maka itu sudah cukup dikatakan tumaknina. Bacaannya pun juga tidak boleh secepat kilat, dihayati. Makanya tenang itu satu, zikirnya cukup minimal tadi, kemudian jiwanya juga merasuk ke situ, maka itu dikatakan tumaknina. Orang kalau baca subhanallah ini enggak tenang, rukuknya langsung rukuk koyo ombak, lomba-lomba. Ini apalagi bentar lagi menghadapi Ramadan. Ya, pelaksanaan sholat tarawih 7 menit itu mulai kumat lagi. Mulai tumbuh lagi. Wong ikrarnya itu ini nanti aku laksanakan terus sebagai warisan. Ya, apa itu warisan kiai-kiai saya itu. Ya, itu niatnya. Ya, padahal ulama-ulama sudah mengingatkan. Apalagi lagu juga ada menyindir. Siapa yang mengingatkan pelaksanaan sholat seperti itu? Nah, sholat harus tumaknina. Kalau tidak tumaknina, tadi termasuk pencuri dalam sholat. Sholat ombak. Jenengan lihat di YouTube itu. Ya, ketika imam Allahu Akbar, ya bangkit lagi, makmum baru Allahu Akbar. Jadi ombak gitu. Ini sudah hilang tumakninanya. Kalau hilang tumakninanya, apakah dikatakan sholat oleh Rasulullah SAW? Disuruh ngulangi. Kita tidak menyindir si A si B, tapi pelaksanaannya itu yang kita padukan dengan hadis ini tadi. Ya, pelaksanaannya. Ya. Kalau misalnya sholat berjamaah terus kemudian imamnya itu mungkin agak panjang ya, kita masih mengikuti ya, tapi kadang-kadang kita itu agak dahului karena terlalu panjang gitu. Mungkin, nah itu gimana? Yang kedua, kalau bacaannya panjang ya, kalau aku baca surat, baca Fatihah kan ikuti. Kemudian kalau baca suratnya panjang kita masih suka. Ketika rakaat ketiga udah gak ada surat, kita baca Fatihah, udah habis sampai apalah ke amin. Itu belum selesai juga, lama gitu. Kemudian kita baca yang lain beliau misalnya daripada kita kosong dulu karena nunggu selesainya tadi ya. Oke. Jadi sebetulnya dalam ya praktek menjadi imam itu sewajarnya. Jadi sewajarnya itu adil. Dan porsi bacaan ini permasalahan bacanya surat. Kalau Fatihah sih normal. Kalau bacanya surat panjang misalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kalau gitu enggak apa-apa. Semuanya itu saya kalau ditanya lam yakunil ladzina kafaru. Nah itu kadang-kadang itu saya gimana ini?
Pokoknya tadi ayolah ya, ayo. Ya, kalau jadi imam untuk bisa adil, bahasa yang adil. Adil itu ya tidak lemah dan juga tidak terlalu tengah-tengah. Ya, artinya bacaannya bagaimana bacaan itu tidak lemah, tidak terlalu pelan gitu. Ya, tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu cepat. Makanya ambil tengah-tengah. Dan ini pun juga harus bisa mensikapi bagaimana makmum itu. Makmum, karena makmum itu kan satu, ada orang yang lemah, ada anak kecil, ada yang punya kegiatan. Ya, punya kegiatan. Dulu zaman Rasulullah, Mu'adz bin Jabal jadi imam. Bacaannya panjang. Akhirnya satu jamaah itu mundur menyelesaikan sendiri. Jadi mundur. Jadi diimami Mu'adz bin Jabal mundur, kemudian dia melaksanakan sendiri, selesai. Kemudian dia pulang. Apa yang dipikirkan? Belum menyiram tanaman. Ya, jadi pohon kurma yang begitu luas itu belum disirami. Pelaksanaan sholat begitu panjang. Wah, ini kepikiran, akhirnya mundur menyelesaikan sendiri. Kemudian lapor berita ini kepada Nabi. Justru imamnya yang disalahkan. Nah, sehingga muncul hadis, ketika kau jadi imam, lihat makmummu, ada orang lemah, ada anak kecil, ada orang sakit, ada orang yang sibuk. Cukuplah standar untuk bacaan imam itu. Ya, memang bacaan imam itu ada porsi-porsi dalam waktu-waktu tertentu. Kalau untuk sholat maghrib, sholat qisor, sholat qisor itu bacaannya pendek-pendek. Untuk panjang di sholat subuh. Ya, isya ya panjang juga. Sehingga untuk hal ini bisalah kita memahami. Ya, bisalah kita memahami sehingga makmum juga tidak merasa jenuh. Ya, merasa jenuh sehingga hal ini bisa konsentrasi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita itu sudah selesai bacaan Al-Fatihah, ini rakaat ketiga ya, atau rakaat keempat, imam belum selesai, apakah kita boleh untuk membaca yang lain? Jangan. Nah, nggak boleh. Ya, kita cukup untuk membaca Al-Fatihah tadi, karena sepakatan para ulama bahwa untuk rakaat ketiga cukup surat Al-Fatihah. Demikian juga rakaat keempat. Ngoten, ya. Oke. Oke. Yang cepat tadi. Oh, enggak apa-apa, sah. Oke. Karena kan untuk mengantisipasi, untuk menjaga kan ya, enggak apa-apa. Ya. Itu tetap, karena itu kan enggak bisa dilepas, betul ya, dan harus pakai itu. Kemudian bagaimana wudunya? Tetap. Kalau bisa wudu, kalau nggak bisa wudu, tayamum. Maka kita tetap melaksanakan sholat. Tidak apa-apa, sah. Oke. Lanjut ya. Oke. Yang ketiga Al-Fatihah. Kemudian bacaan surat. Bacaan surat ini masuk kategori tambahan sunnah. Kemudian rukuk. Sumarka khatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah dengan cara tumaknina. Yang tadi sudah kami jelaskan. Bacaan rukuk itu minimal apa? Itu dikatakan tumaknina, tapi bacaannya tenang. Habis itu sumarfa khatta ta'tadila qaiman, kemudian bangkitlah, angkatlah kepada kepalamu hingga berdiri secara lurus. Jadi lurus dulu, kemudian baru sujud. Kadang kita jumpai sami Allahu liman hamidah. Belum tegak langsung rukuk. Ini hati-hati.
Sholat itu bukan merupakan hal yang penting sudah selesai, ya selesai. Kejar waktu. Kejar tayang, kejar target. Enggak, porsikan waktu sholat itu sekian. Nah, sehingga tidak hanya menyelesaikan kewajiban, yang wajib selesai. Enggak. Berdiri juga harus lurus, tegak. Berikutnya, dalam bacaan berdiri tegak tadi ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ini minimal. Nah, itu sudah tenang gitu loh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Wah, ininya belum lurus. Kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah hingga tumaknina. Nah, sujud tumaknina. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah kepalamu dari sujud tadi dengan cara tumaknina. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah lagi dengan cara tumaknina. Ini satu rakaat. Sumaf'al dzalika fi sholatika kulliha, maka lakukan sholatmu dari rakaat berikutnya seperti yang pertama tadi secara keseluruhan. Nah, ini pokok yang pertama yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian berapa rakaatkah sholat itu? Seperti rakaat pertama tadi. Ini semuanya dilakukan dengan cara tumaknina. Kalau orang itu sholatnya tumaknina, maka apa yang direkomendasi oleh Allah untuk minta pertolongan itu dengan cara sholat itu bisa menembus arsy. Surah Al-Baqarah itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khasyiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Terus terang, sholat itu berat, tapi gak berat bagi orang yang khusyuk. Kalau orang itu bisa tenang tumaknina, ini dikatakan khusyuk. Kalau sudah khusyuk sholatnya, berdoa akan direspon oleh Allah doanya. Sholatnya cepat, kemudian minta doa dikabulkan. Repot juga kan ya orang-orang itu ya. Repot juga. Makanya bekal dua amalan, sabar tadi juga masuk dari tumaknina. Kemudian khusyuk dalam sholat itu termasuk pelaksanaan sholat. Yang dua amalan ini direkom oleh Allah. Mintalah dengan dua ini, bawalah, milikilah sabar dan sholat, engkau akan berdoa kepadaku, aku akan respon. Datang seorang sahabat, ja'a rajul ila Nabi SAW, ya Rasul alimni wa aujiz. Rasul ajari aku dengan cara yang simple. Apa yang ditunjukkan Rasul? Idza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Ketika engkau berdiri melaksanakan sholat, maka sholatlah seperti orang yang sehabis sholat itu meninggal dunia. Habis sholat menghadap ke hadirat Allah. Memang usia kita itu tidak dikasih tahu oleh Allah. Berapa usia Anda? Tidak tahu, semuanya itu perkara gaib. Tapi kita itu pikiran kita habis sholat menghadap Allah. Maunya apa sih Rasul seperti ini? Agar tenang. Orang yang kalau bakal meninggal dunia umpama ditunjukkan, kira-kira takut apa enggak? Takut. Kemudian melaksanakan sholat, otomatis sholatnya dengan cara khusyuk, konsentrasinya luar biasa, maka doa akan tembus. Saya cerita dikit ya. Pelaksanaan sholat seperti ini dengan cara khusyuk dan sampai tembus ke arsy, itu seorang sahabat pedagang dari Madinah ke Syam. Bayangkan Syam itu jalan kaki dari Madinah ke Syam. Syam itu kan terpecah menjadi 4 negara. Satu Lebanon, Suriah, Maroko, Palestina. Itu Syam. Dulu jadi satu. Syam. Perjalanan dari Madinah ke Syam, seorang sahabat satu dagang bawa dagangan.
Ini lain sahabat ini. Kalau sahabat-sahabat yang lain, rombongan, kalau mengadakan ya perjalanan ke negara lain, itu selalu bawa teman. Tujuannya agar tidak dirampok orang. Tapi sahabat yang satu ini lain. Berangkat dari Madinah bawa dagangan sendirian. Sampai ke Syam, dagangannya habis. Kemudian pulang bawa apa? Hasil. Untungnya banyak. Ternyata di perjalanan dihadang perampok. Ya nopo nih. Dihadang perampok, harta keuntungan diambil semua. Habis diambil, perampoknya belum puas. Bilang gini pedagangnya, engkau sudah kuberikan hartaku, keuntunganku kepadamu. Lah sekarang kau tetap mendekat, maunya apa engkau? Kata perampoknya, saya belum puas hanya menerima hartamu, tapi yang aku inginkan, aku ingin membunuhmu. Bayangkan, adakah alasan yang lain? Diputar otaknya, tidak ada lagi kecuali hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta izin kepada perampok itu, Pak, tolong berikan waktu sekedap. Saya akan melaksanakan sholat. Tuh ini. Saya akan melaksanakan sholat. Kemudian diberikan kesempatan. Silakan. Habis sholat, engkau akan saya bunuh. Beliau melaksanakan wudhu dengan khusyuknya. Kemudian belum melaksanakan sholat. Dalam bacaan sholat, belum mengutip bacaan itu surat An-Naml ayat 62. Bunyinya, Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Bukankah yang mengabulkan doa seseorang ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan terjepit, ketika orang itu berdoa kepada Allah dan Allah yang menghilangkan kesulitan, dialah Allah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Apakah ada Allah? Apakah ada Tuhan selainnya? Selain Allah, apakah ada? Qalilan ma tadhakkarun, amat sedikit orang yang ingat kepada Allah. Wah, diresapi sholat itu khusyuk. Habis sholat beliau berdoa yang begitu panjang. Ya Rob, engkau yang maha pengasih, engkau yang maha penyayang, engkau yang maha membuka segalanya, engkau yang maha engkau yang maha membuka segalanya, engkau yang memiliki arsy yang mulia, engkau yang maha melaksanakan segala sesuatu yang engkau tentukan. Hamba memohon ya Rob, melalui sinarmu yang telah menyinari sudut-sudut arsy-Mu. Ya Rob, engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Engkaulah zat yang memiliki rahmat yang meliputi segala sesuatu. Hamba-Mu ya Rob, mohon pertolongan saat ini. Loh, sholatnya tadi khusyuk apa orang? Karena apa? Habis sholat akan dibunuh. Langsung tembus ars doa itu. Direspon oleh Allah, Allah memerintah malaikat. Kemudian malaikat pun juga menghormati lapis-lapis ke bawah bagian tugas-tugasnya itu. Mampir ke lapis ketiga. Wahai malaikat, hamba Allah saat ini butuh pertolongan. Siapkah Anda? Oh siap. Malaikat yang ketiga tadi. Maka turun dengan memakai baju yang berwarna hijau, mengendarai kuda yang berwarna kelabu. Hadir langsung di belakang orang yang sedang sholat khusyuk dan berdoa tadi. Perampok melihat, loh siapa orang di belakang orang yang akan aku habisi tadi? Ternyata belum maju, sudah terlempar duluan oleh malaikat tadi. Tidak tahu bahwa itu malah malaikat. Kemudian ditawari oleh malaikat, Pak, apakah Bapak bersedia untuk membunuh orang yang akan merampok dan akan menghabisi Bapak? Tidak, saya bukan orang pembunuh. Selama hidup saya belum pernah untuk menghabisi nyawa seorang. Kata malaikatnya, kalau begitu oke. Kemudian dihabisi oleh malaikat sendiri. Mati perampoknya. Kemudian keuntungan tadi balik. Maknanya yang kami sampaikan adalah sholat khusyuk, tumaknina bisa menembus
arsy, dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari penjelasan hadis 224 ini mengajarkan tentang ya tata cara sholat yang tepat. Ya, tata cara sholat yang tepat dengan mengingatkan sholat yang tidak tepat tadi untuk disuruh mengulangi. Jadikan sholat kita bisa khusyuk, kemudian ya ketenangan itu membawa dalam tubuh kita, sehingga apa yang didahulukan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri shalah wa innaha lakabiratun ilal khasyin, insyaallah akan menuai hasil. Kiranya itu apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.